Sunan Kalijaga adalah putra Wilwatikta, Adipati Tuban. Nama aslinya Raden Said atau Raden Sahid. Ia juga mempunyai banyak nama, di antaranya Lokajaya, Syekh Malaya, dan Pangeran Tuban. Dan gelar Kalijaga sendiri punya banyak arti. Ada yang menyatakan asalnya dari kata jaga atau menjaga, dan kali atau sungai. Versi ini didasarkan pada penantian Raden Said selama 3 tahun akan kedatangan Sunan Bonang di tepi sungai. Ada juga yang menceritakan kata itu berasal dari nama sebuah desa di Cirebon, tempat Sunan Kalijaga sempat berdakwah. Kelahiran Raden Said juga memiliki kisah menarik. Ia lahir pada tahun 1430 Masehi. Raden Said hidup dalam 4 era, yakni masa Majapahit sebelum 1478, Kesultanan Demak 1481 hingga 1546, Kesultanan Pajang 1546 hingga 1568, dan awal pemerintahan Mataram 1580-an. Ada kisah menarik yang bisa dijadikan pelajaran dari kisah Sunan Kalijaga. Ia adalah mantan preman berhati kejam dan bengis yang mampu berubah menjadi seorang yang taat beragama. Dalam suatu perjalanan, tampak pemuda berpakaian hitam. Di depannya seorang pria lebih tua dibalut busana serba putih. Sebatang tongkat menyanggat tubuh lelaki tua itu. Jejaka berbaju hitam itu bernama Lokajaya, preman yang pekerjaannya mencegat dan merampok orang yang melewati hutan Jatiwangi. Ia silau oleh warna cahaya emas yang bersumber dari tongkat yang dibawa pria berjubah putih. Lokajaya sangat bernafsu ingin merebut tongkat itu, sebab dalam tongkat tersebut di atasnya dilapisi emas yang nantinya benda ini akan menghasilkan uang yang banyak. Dengan hati yang tertutup nafsu, Lokajaya akhirnya merebut paksa tongkat tersebut dari tangan lelaki sepuh itu. Karena tidak imbang, lelaki tua itu pun jatuh ke tanah. Dengan selalu berpikir, lelaki tua tersebut berusaha sendiri. Dengan hati yang penuh kesabaran, Lokajaya akhirnya dinasihati dengan penuh hati-hati. Dikisahkan setelah dinasihati pria berjubah putih itu, Lokajaya sadar dan kemudian menjadi murid orang itu. Lelaki sepuh tersebut dikenal dengan nama Sunan Bonang, sedangkan preman begal itu bernama Sunan Kalijaga. Begitulah cerita Sunan Kalijaga yang mengalir dalam berbagai versi kisah. Ia memandukan dakwah dengan seni budaya yang mengakar di masyarakat, misalnya lewat wayang, gamelan, tembang, ukir, dan batik yang sangat populer pada masa itu. Baju takwa adalah salah satu hasil karyanya. Ia juga pencipta tembang dandang kulo Semarangan, paduan Arab dan Jawa. Tembang lainnya adalah Lir Ilir, meskipun ada yang menyebutkannya sebagai karya Sunan Bonang. Lir ilir, tandure wis sumilir. Tak ijo royo-royo, tak sangguh penganten anyar. Cah angon, penekno blimbing kui. Lunyu-lunyu penekno, kanggo masuh dodo tiro, kumintir bedahing pinggir. Domono Junumantono kanggo sebo mengko sore. Mumpung gede rembulane, mumpung jembar kalangan. Dasoraka hore.
Liriknya punya makna yang syarat dengan dakwah. Misalnya, tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten anyar. Ungkapan ijo royo-royo bermakna hijau lambang Islam. Sedangkan Islam sebagai agama baru dikisahkan dengan penganten anyar atau penganten baru. Cah angon atau pengembala diumpamakan para santri atau pemeluk Islam. Panjatlah buah belimbing itu. Buah belimbing adalah salah satu buah yang memiliki sudut atau belahan berjumlah 5. Ini mempunyai maksud rukun Islam itu jumlahnya 5, atau sholat wajib dalam sehari 5 kali. Lunyu-lunyu penekno, meski licin tetap memanjatlah. Kanggo musuh dodo tiro, artinya untuk membersihkan jiwa dan hati kita. Kumintir bedahing pinggir hati dan jiwa kita setiap saat menerima ujian berat, sehingga selalu bergetar dan hampir-hampir koyak bagian pinggirnya. Domono Jrumantono, artinya rawatlah jiwamu, sebab kebanyakan manusia condong berbuat dosa. Kanggo sebo mengko sore, mempunyai makna untuk perjumpaan kepada Allah di akhirat kelak. Sore dimaksudkan waktu di mana manusia di ambang akhir, dan pada saat itulah yang pertama kali dihisap adalah sholatnya, bukan harta, pangkat jabatan, ketampanan, atau kecantikan. Peninggalan Sunan Kalijaga lainnya adalah gamelan yang diberi nama Kanjeng Kyai Nogo Wilogo dan Kanjeng Kyai Guntur Madu. Gamelan itu kini disimpan di 2 keraton, yaitu Keraton Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Sering dengan berpindahnya kekuasaan Islam ke Mataram, pasangan gamelan itu kini dikenal dengan gamelan sekaten. Di Keraton Kasunanan Surakarta, gamelan Guntur Madu disandingkan dengan gamelan Guntur Sari, dibunyikan saat bulan Mulut dalam bulan Jawa di halaman Masjid Agung, tepatnya di Bangsal. Wayang kulit adalah salah satu karya Sunan Kalijogo yang terkenal sampai saat ini selain baju takwa yang menjadi ciri khasnya. Sebelum itu, masyarakat menyenangi wayang beber atau wayang jenis ini sebatas kertas yang bergambar kisah pewayangan. Wayang beber lalu mulai ditinggalkan dan beralih ke wayang kulit. Bentuk dan tokoh wayang kulit dibuat gambar dan diukir di atas kulit kambing. Desain bentuk dari waktu kian berkembang dan disempurnakan pada era kejayaan Kerajaan Demak pada 1480 Masehi. Selain itu, Sunan Kalijaga juga terampil dalam hal mendalang. Di dunia pedalangan, Kidalang Suda Brangti adalah nama lain dari Sunan Kalijaga. Saat mendalang itulah Sunan Kalijaga menyisipkan dakwahnya. Naskah atau cerita yang dimainkan tak lagi berasal dari cerita Mahabharata atau Ramayana. Ia membuat cerita baru yang mengandung unsur-unsur Islam. Beberapa cerita yang terkenal diantaranya Dewa Ruci, Jimat Kalimasada, dan Petruk Datiratu. Sedang Jimat Kalimasada ialah pengembangan dari kalimat syahadat. Selain itu, ia juga menulis kisah rakyat yang berjudul Joko Sumantri dari Pengging dan kisah Kiai Sutokoro dari desa Jombang. Kedua kisah tersebut berlatar belakang cerita Majapahit. Tulisan lain yang berisi ilmu-ilmu Islam berjudul Toto Malinge ing Baitul Ma'mur. Sunan Kalijogo mengganti puji-puji dalam sejaji itu dengan doa dan bacaan kitab suci Al-Quran. Di awal syiarnya, Sunan Kalijaga selalu berkeliling ke daerah-daerah pinggir dan pedesaan. Jangkauan dakwahnya cukup luas sampai ke Palembang, Sumatera Selatan. Guru Sunan Kalijaga yang ada di Palembang bernama Syekh Sutabaris
Namun tidak ada bukti tertulis tentang keberadaan Sunan Kalijogo di negeri bekas kekuasaan Sriwijaya ini. Setelah ke Palembang, lalu Sunan Kalijaga ke Cirebon. Di Cirebon, Sunan Kalijaga menetap beberapa tahun, persisnya di daerah Desa Kalijaga, sekitar 2,5 km arah selatan kota. Pada awal kedatangannya, ia menyamar dan bekerja sebagai pembersih masjid Keraton Kasepuhan. Ini ditempuh agar Sunan Kalijaga bisa berbaur dengan penduduk setempat. Disinilah Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Dalam sebuah kisah disebutkan, Sunan Gunung Jati lantas menikahkan adiknya yang bernama Siti Yainab dengan Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati mengambil langkah tersebut tidak lain agar hubungan persaudaraan antara Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati semakin dekat. Dengan kedekatan itulah nantinya dapat mempermudah dan berjuang bersama-sama mengenalkan Islam ke seluruh pelosok desa. Pernikahannya dengan Siti Yainab, ia mempunyai 5 anak, yaitu Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panengke, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Selain dengan Siti Yainab, dia juga menikah dengan Dewi Sarah. Di pernikahannya dia dikaruniai 3 anak, satu diantaranya Raden Umar Said yang bergelar Sunan Muria. Sunan Muria tergolong satu aliran dalam berdakwah dengan Sunan Kalijaga. Metode dakwah aliran Sunan Kalijaga amat keras ditentang Sunan Ampel, mertuanya Sunan Derajat, kakak iparnya. Merasa cukup, Sunan Kalijaga melanjutkan dakwahnya ke timur, lewat pesisir utara sampai ke Kadilangu, Demak. Di daerah inilah Sunan Kalijaga menetap sampai akhirnya ia mengakhiri hayatnya. Kadilangu merupakan tempat ia membina kehidupan rumah tangga. Sampai sekarang para pengikut ajaran Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus dikenal dengan sebutan Islam Abangan. Julukan ini melekat hingga kini pada masyarakat di sepanjang pesisir utama, mulai dari Demak, Semarang, Tegal, hingga Cirebon. Dalam kisah lain disebutkan Sunan Kalijaga dalam menjalankan Islam pernah menyimpang dari syariat Islam itu sendiri. Di antaranya ia pernah mengajarkan dan menjalankan sholat daim. Kalau diartikan sholat daim itu mempunyai arti sholat yang dilakukan secara terus-menerus namun tidak diikuti rukun ataupun syariat sahnya sholat, seperti wudhu, rukuk, sujud, dan rukuk lainnya. Dan sholat ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Cara sholat inilah yang diminati oleh banyak orang sebab caranya mudah dan praktis. Selain masalah sholat, Sunan Kalijaga juga menciptakan beberapa mantra. Mantra yang terkenal adalah mantra Betuah. Dalam mantra tersebut pengucapannya selalu diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan la ilaha illallah. Namun sebelum menjelang akhir hidupnya, Sunan Kalijaga mengakui kesalahannya dan kembali kepada ajaran Islam yang benar dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah.